tiba-tiba ayam curi. Nah, Kalau Langsung nge-clip ya, langsung nge-clip. kita aku bahas sama suami. Ayam DM. nah itu gini. Jadi ngobrol sama suami itu udah posisinya kita tuh pengen marah. Sementara di sisi suami, dia bingung ya. Kenapa sih di telepon kan jadi dicarakan, dimarahin lagi, gitu. Salah saya teh apa gitu sih teh. Yang paling pernah pas suami ngomong gini, kayaknya di mata kamu saya nggak ada yang benar. Psikolog itu teteh cari beberapa psikolog atau memang satu langsung cek. Intinya mungkin rasa sepi itu sebenarnya hanya sementara kali kan. Ya. Jadi mungkin itu hanya pikiran-pikiran negatif yang kita overthinking kan sehingga menjadi ya secara nggak sengaja merusak kita secara mental gitu. Padahal kalau seperti tadi Mbak Ian bilang, kalau kita merubah perspektif kita terhadap rasa sepi ya, kondisi yang misalkan tidak seperti yang kita inginkan, mungkin akhirnya cara pandang itu bisa membantu kita untuk kemudian recharge, membantu kita untuk introspeksi, juga mungkin self care ya di kondisi ini. Akhirnya jadi bisa lebih baik semuanya hubungan sama suami. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Mom Guys dimanapun Anda berada. Senang sekali podcast ini diterima dengan baik oleh pendengar-pendengar yang baik. Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya di komen, di WhatsApp, di DM yang masuk itu bukan saja hanya dari teman-teman kami, tapi dari Mom Guys semua. Nah, episode kali ini tidak terasa sudah episode ke-6. Senang sekali kami bisa menemani ibu-ibu semua bertumbuh bersama, berkegiatan, dan meraih kebahagiaan. Tapi tentu sebagai manusia ya Mi, dengan emosi yang naik turun, itu sangat normal terjadi. Ada bahagianya, dan tapi tentu juga pasti ada rasa sepi, bener gak Mi? Betul Nah, banget. pernah gak sih ibu-ibu Bandung semua ngerasa kesepian? Pasti pernah. Bersama kami, Mom Talk. Ada saya Ibu Keke, ada Mami teman-teman Filma, saya, Bu Ipit. ada bintang tamu kita di episode kali ini ada Mama ya. Selamat datang Mama Iya. Makasih Yuk Mami kita bahas semuanya. di episode kali ini dengan judul Berdamai dengan Kesepian. Wow. Jadi kalau Dalam di ya. episode kemarin itu kita berbicara tentang love. Ya, Nah, kalau betul. episode kali ini kita bicara tentang bagaimana kita bisa berdamai dengan kesepian ya, karena kan di usia-usia kita yang sangat gemas ini, kita tuh kan anak udah gede. Iya. Tapi sebentar nih, Circle sebelum pertemanan kita makin buka nih, kecil. Oke. harus ada Diawali teman saya dulu. yang pantun dulu nih biasanya. Ya. Mangga Mami, Oke. aja. Kece Ima bade pantun heula Mangga ya. aja. Oke, bilangnya cantik aja karena kita perempuan semua. Oke, ya. ya. Cantik ya Mama Ya. ya. Oke, meser kupat di Cikondewa. Cantik. Balikna meuli kembang jahe. Cantik. Hate sepi asa kamalipah. Cantik. Neng angan anu jangkung gede. But remember jokes aside, we talk real stuff here. Let's do Sebetulnya ya Bu, Mami dan Teh kesepian adalah hal yang lumrah, hal yang biasa ya buat Semuanya kita. pernah ngerasain ya, Semua Teh? pernah merasakan dengan yang namanya kesepian, terutama ketika kita nih udah beranjak dewasa gitu. Ya. Kita udah punya anak, apalagi anak-anaknya udah gede ya Gede. Teh Al ya. Mm. Sekolahnya sore, pulangnya. Kegiatan banyak Kegiatannya ya. banyak, kita di rumah ngapain? Ya. Terutama saat yang suaminya jauh dari kita. Nah, Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu nih. Jadi Mama Iya ini adalah penyintas gitu ya. Survivor. Kalau ini belum lulus, kalau ini alumni ya. Alumni. Ya. Long distance marriage Marriage, atau ya. LDM ya. LDM. Jadi Mama Iya ini menikah sudah berapa tahun? Tahun ini tahun ke-14. Wow, tahun 14 tahun. 14 tahun 14 lamanya. tahun ya. Tapi dari awal menikah itu belum pernah merasakan satu rumah bareng. Jadi memang suami itu bekerja di luar kota. Pacaran juga kita LDRan. Iya. Jadi kurang lebih Jadi kira-kira berapa? 17 tahun lah kayaknya. Lama banget, Teteh. Hebat. Kelihatannya gimana, Mi? Kelihatannya gimana? Kita bahas ya, Bu Bandung ya, kita bahas gimana sih kita bahas. Ya. mengatasi rasa kesepian. Betul. Karena kan nih, kalau misalkan kita ya Mi, kalau lagi ngerasa galau,
sepi, tiba-tiba hayang curi. Nah, Pasti kan melo. Langsung ngekep ya, langsung ngekep. Maksudnya pasti Ah. kita pakumaha sama suami. Anu LDM, kumaha Min? Nah, itu gimana Coba sih? kita tanya ke Mama Iya. Kesepian ya. Betul, Teh. Iya, kalau ngomongin kesepian masih paling kerasa di aku masih waktu melahirkan anak pertama. Ya. Iya, betul. Kalau pacaran mah kan tanggung jawab, Masih masih ya, pressure-nya belum terasa lah ya, tapi belum. Tapi ketika udah punya anak pertama baru melahirkan si bayi merah itu tuh baru tuh kerasa kan kita tuh sama badan juga masih bingung ya gitu. Kayak apa baby blues kali Baby ya? blues, iya benar udah kena baby blues gitu ya. Adalah depresi gitu. Terus kita kan mau cerita juga bingung juga ya gitu. Suami harus kerja gitu ya. Berarti kan sepi dan pada saat itu kan pertemanan juga kan kita susah kan nggak bisa Nggak bisa ngumpul ya. iya Teh? ayo kita ngopi cus Bener. udah nggak bisa masih ada bayi. Nah itu tuh masa-masa paling Transisinya terasa banget gitu. Masa-masa paling lonely. Lonely Iya, kan gitu. pengalaman anak pertama juga. Kan Pengalaman biasanya kalau pertama. kita kan mengurus anak tuh ada suami lah ya dibantu, lebih banyak dibantu sama suami kan. Nah ini harus mengalami bahwa suaminya juga kerjanya Kerja. jauh. Kita juga tidak setiap saat harus mengganggu suami yang lagi kerja gitu kan. Mami pernah nggak merasa kesepian? Kalau aku kebetulan pernah mengalami LDM juga, tapi itu sekitar 8 tahun pernikahan pertama ya. Tapi alhamdulillah aku sudah lulus. Tapi lama juga ya Mi? Lama. Lama juga loh. Kalau mungkin kalau Mama Iya ini suaminya di Jakarta, yang Iya, dimana iya. kalau Jakarta itu kan bisa Masih ditempuh bisa. dengan jarak ya sekarang ada bus juga 15 menit nyampe ya, atau misalnya kita pakai kendaraan juga 3 jam. Dulu kalau aku suami aku tuh di Pekanbaru. Jauh. Yang artinya juga jadwal penerbangan pesawat Nggak mungkin antara tiap minggu nggak bolak mungkin karena Mungkin. boncos juga Iya, kan. pasti. Kalau bicara kesepian pasti kesepian ya, Kesepian. pasti tidak dipungkiri ya. Kadang itu juga baper ya. Tapi kalau jauh gitu udah perasaan lebih kayak deg-degannya berasa banget ya Mi. Iya, Takut ada sangat. apa Iya, gitu apalagi ya. kita naik pesawat Iya, ya. benar. Kayak misalnya kalau mau ngabarin mau Aduh, take off nih, iya. itu udah deg aja, was-was kan. Belum ngasih tahu kalau belum landing mah deg-degan terus ya Mia. Terus. Iya. Betul. Apalagi di jam misalnya tiket tuh harusnya nyampainya jam berapa terus Iya. nanti melebihi Iya. Muter-muter dulu kadang. pasti. Pasti Nah, iya. mungkin kalau Mama Iya di sini juga kan ya sekarang bisa dilalui lah ya kalau misalkan Bisa kangen-kangen lah. Tapi mungkin kalau lagi LDM gitu komunikasinya juga terganggu ya Al. Maksudnya Ya, karena kayak nggak bisa konteks setiap saat. Nggak bisa. ya. Momen-momen ketika suami lagi bisa dikontak gitu ya. Iya, karena gimana pun juga ngobrol kita sama yang fisiknya ada, sama yang cuman pakai teknologi telepon, video call gitu ya, dia tetap beda, nggak bisa disamain gitu ya. Chemistry-nya kayak ngerasa kurang. Iya, karena ada obrolan-obrolan yang natural keluar pada saat ada kejadian di depan mata gitu loh. Misalnya kita ngeliat kejadian apa, diobrolin itu bisa bisa jadi jokes ya, atau enggak jadi apalah obrolan deep gitu bisa. Tapi kan kalau telepon nggak bisa, mungkin bisa ya obrolan receh bisa di telepon, tapi kan terbatas ya gitu. Kadang kita lagi pengen ngobrol, si suami lagi meeting misalnya ya, suami bisa ngobrol kita udah capek gitu, jadi nggak match gitu. Jadi nggak match ya waktunya ya gitu. Teh Al yang kadang-kadang. Jadi kita Iya. ya udahlah. Karena nggak sih Al ke mentality Oh iya tentunya ya, Iya. mental health ya. mental health. Lagi emosi nih, Maksudnya pasti ya deep down kita kan ngerasa maksudnya kurang koneksi ya. Iya. Rasa emosional kita tidak tidak saling connect gitu, ya. tidak connect. Pasti kan ada sesuatu yang hilang ya di dalam diri. Gitu. Apa sih Al yang dirasain ketika itu Al? Yang paling dirasain waktu anak baru lahir itu kan ada gap ya. Gap misalnya dari segi gap mobilitas ya. Mobilitas tuh suami dinamis. Pagi dia udah ke kantor, ketemu klien, misalnya meeting, keluar kota. Sementara kita kan statis. Iya kan? Ya diam di rumah gitu, nggak kemana-mana. Nah, gitu. Iya. Belum udah gini teh ngeliat IG babaturan ke nongkrong. Kan panas hati gitu. Nah kayak gitu-gitu kan iya nggak sama gitu. Dari segi mobilitas waktu otomatis nggak kita lambat gitu waktu tuh rasanya tuh ya, dari pagi sampai itu lambat banget. Nah, sementara si suami teh asa udah malam lagi, asa udah Jumat lagi gitu ya. Kita mah nunggu Jumatnya tiga nunggu sahabat gitu ya. Dia mah Jumat asa udah Jumat lagi cenah gitu. kita mau makan juga susah ya. Saking monotonnya kegiatannya. Saking monotonnya gitu. Berasa lama. Nah, kalau menurut Mama Al ini perlu nggak sih physical touch gitu loh? Physical touch ya perlu lah. Kan Kan maksudnya tetap butuh harus nggak sih? Gitu? butuh. Kan kadang gini juga ya.
Sebenarnya kesepian itu kan nggak harus selalu ngobrol ya. Iya, betul. Dengan kita lihat sosoknya ada di Iya, rumah bareng, ada entah ya, itu dia ada, lagi iya. kerja Iya, ya, betul. atau enggak misalnya kita lagi ngapain, nggak sama gitu. Atau enggak kita duduk sebelahan gitu Iya. sambil nonton, mungkin nggak banyak ngomong, Ya, tapi kan ada kita ngerasa nggak sepi karena kita tuh ada gitu, Present, sosoknya ada ada. Sosoknya Nah, ada, gitu. kita juga Nah, merasa aman ya Teh ya. ngerasa aman gitu. Kalau misalnya nggak ada kan, apalagi kalau lagi anak sakit ya, kita Waduh, harus ke itu dokter, apa-apa sendirian. heeh, apa-apa sendiri. Ya itulah gitu. Tapi ya harus ya gimana lagi kita harus berdamai ya. Kan nggak mungkin kamu pulang pokoknya Ya nggak ke bisa Bandung. ya Teh. Awal-awal Iya, seperti iya, itu. iya. Gitu. Nah, sebelum berdamai nih, ngomongin berdamai, nah sebenarnya gimana sih, kan ini udah 15 tahun nih berlalu ya, gimana cara paling ampuh mengatasi kesepian itu gimana sih? Sebenarnya sih kalau aku akhirnya butuh profesional ya. Jadi Iya, secara sempat mental ya. berkonsultasi. Oh tentu, saya sudah ke oke. psikiater, Itu pernah karena apa awal mulanya itu dari melahirkan itu atau memang setelah beberapa tahun pernikahan? setelah melahirkan langsung, kalau Langsung aku ya, Teh? langsung nih, Langsung jadi ya? Karena nikah kayaknya nggak berapa lama hamil. Kayaknya memang ada hubungannya juga sama baby blues nih. Iya, betul. Emang kayaknya ngalamin baby blues waktu Jadi itu. akhirnya pakai profesional untuk membantu untuk membantu Kesehatan mental. Iya, Menjaga justru kesehatan mental. suruh ke profesional itu dari dokter. Jadi kan waktu itu biasalah, apa sih masalah kalau udah si psikis kena kan lambung ya? Iya, kemana Ya, aja silakan gitu. ya, bener kan? Langsung Iya, pikiran. pikiran. waktu itu ya. Iya, Psikosomatis. psikosomatis. Betul. Jadi Pengaruhnya akhirnya kemana-mana. ke dokter gastronya bilang, Bu, Gimana? ini masih kayaknya cuman gas berlebih katanya ya, ini gas berlebih. Ibu nanti USG perut mau 3 hari, 5 hari nggak Iya. apa-apa lah, nggak mesti cepet-cepet katanya. Hasilnya? Tapi dokternya ngomong gini, sekeluarnya ibu dari ruang praktek saya, ibu harus ke psikiater. Oh betul benar. Oh, Jadi memang langsung disarankan. disarankan langsung. Simptomnya apa? Pasti kan ada tendensi-tendensi ya. Ya. Maksudnya ketika kita merasa kayaknya gue ada yang salah nih. Si rasa sepi ini kayaknya udah mulai mengkungkung diri. Mengganggu banget, mengganggu gitu. Sampai akhirnya kan ke asam lambung. Iya, Terus udah gitu harus sama dokter asam lambung, sama dokter Gastro. gastro Ke psikiater. dirujuk ke psikiater. Terganggu Gitu pasti juga ada itu. simptom yang dirasakan ya. Kira-kira apa? Misalkan kayak nangis terus atau misalkan kayak Baper-baper ya. kayak ngerasa Overthinking, anxiety gitu ya. susah tidur nggak Teh Al? Oh banget, tapi kan memang waktu itu begadang ya, jadi mau nggak mau kan. Iya. Cuman yang pasti hubungan sama suami jadi buruk ya, karena kan kita udah burn out ya. Jadi ngobrol sama suami tuh udah posisinya kita tuh kepengen marah. Sementara di iya. sisi suami Kesel dia gitu ya. bingung ya. Iya, Kenapa sih di telepon masalahnya? tuh jadi dicarakan, dimarahin Iya, wae betul. gitu. Apa Salah ya, saya teh gitu. apa Iya, gitu sih teh. Yang paling kena tuh pas suami ngomong gini, kayaknya di mata kamu saya nggak ada yang benar. Nah dari sana langsung entar dulu nih. Bukan bermaksud itu. Tapi kamu juga harus mengerti posisi saya. Tapi Rahasia lagi kan? tapi kan di sisi lain suami kerja ya Teh. Iya. Dia nggak ngerti tentang masalah Iya, baby iya. blues itu. Yang Tapi waktu itu komunikasi sama suami baik. Maksudnya komunikasi yang baik yang dibangun dengan suami istri ya, baik apapun dikomunikasiin, semua perasaan kita dikomunikasikan atau memang kita memendam? kalau memendam enggak, tapi dibicarakan dalam bentuk kemarahan kan nggak bagus nih. Iya, Bener betul, nggak? betul, betul. Kitanya udah kepalanya udah panas, hatinya udah panas. Jadi pas dibicarakan tuh udah posisinya kita udah memblaming gitu. Jadi saling nyalahin ya. Iya. Ah, Iya, iya. Terus mungkin suami juga mungkin merasa capek. Saya juga bekerja, Iya. tidak macam-macam gitu kan. Maksudnya Pasti saling nyalahin. Iya, saling suami juga menyalahkan. mungkin, ingin dimengerti dan kita juga mungkin tahap ingin dimengertinya juga Udah lebih dari kalau suami. saya pada waktu itu gini, memang berdiskusi aja gimana sih kita cari solusi. Kalau nggak bisa nih harus LDR Iya. tuh kayak gimana, kita cari solusi gitu. Dan akhirnya memang ya kan beda-beda ya, namanya pernikahan itu kan pasti beda-beda. Sama juga kayak ibu-ibu Bandung semua juga kan yang LDM pasti kita mempunyai ini solusi masing-masing lah, Rumah karena tangga pernikahan beda-beda. itu kan beda-beda. Beda-beda Tergantung masalahnya. dari kita berkomunikasi dengan suami kita. Nah, kalau saya waktu itu memutuskan untuk ya udah gitu saya nggak bisa. Akhirnya kan Mungkin itu cara-cara kita melawan atau berdamai dengan rasa sepi itu sendiri kan. Mungkin kalau Mami lebih ke diskusi sama suami. Nah, Iya. Al kan sekarang masih LDM ya? Masih. Gimana caranya Al? Secara kan kondisi berarti tidak berubah dong gitu Tidak selama berubah. 14 tahun ini berarti tidak ada yang berubah. Suami tetap jauh, Iya, Al juga betul. tetap di rumah gitu, mengurus 2 anak gitu.
berdamainya gimana nih? Karena kan tidak ada kondisi yang berubah. Kalau Mami mungkin ya udah didiskusikan, ada kesimpulan betul, lah. udah ada kesimpulan, gue harus resign, gue harus gini, pindah, kayak gue gini. harus ini gitu kan. Nah, Ya, kalau pasti ada resiko-resiko yang Betul. diambil ya. Nah, Bagaimana betul. kita mengambil resikonya juga Betul. berani. Harus dipikirin juga ya, Mi. Harus dipikirin juga. kalau kondisinya tidak berubah seperti Maya, bagaimana Maya berdamainya? Sebenarnya kalau diskusi bareng semuanya juga pasti yang LDR pengennya begitu ya. Iya, Satu betul. kota bareng gitu. Tapi kan dengan satu lain hal dan segala keterbatasan kita tahu bahwa oh ya memang belum bisa bareng. Walaupun menuju ke sana Ada pasti kebutuhan-kebutuhan. pasti akan terus diikhtiarkan gitu ya. Nah, akhirnya juga kan makanya berdamai dengan keadaan. Berdamai gitu. Kalau aku sih ya akhirnya menyadari bahwa ini memang butuh profesional untuk bisa menjalani ini semua, untuk bisa berdamai kan butuh waktu, waktu dan butuh bimbingan lah kasarnya kan. Siapa yang bisa bimbing kita? Aku ya terutama kan. Kalau suami ya kayaknya dia nerima aja gimana dari kitanya. Ya akhirnya ke psikiater, udah hipnoterapi sudah pernah juga. Akhir Sempat ke hipnotis. berhasil nggak, Teh? Paling Lumayan, berhasil buat itu psikolog. Karena itu sekitar 7 atau 8 kali terapi. Kalau psikiater cuma sekali datang nih. Mungkin kalau berkali-kali ada ya. Kalau psikolog tuh berkontinu. Iya, 8 kali terapi. Tiap minggu datang gitu. Jadi Dan setiap terapi itu menghasilkan perubahan. iya. Bukan langsung menghasilkan ya, tapi kan kita jadi mengenal kebutuhan dan karakter kita gitu. Dan satu hal sudut pandang. Maya melakukan refleksi diri. Iya, dibantu sama Dibantu oleh profesional. profesional kayak gimana sih gue menerima kondisi ini, Nah, iya. self acceptance ya. Karena kan gini, kita itu ibu ya. Dengan kondisi LDR gini kan 90% mendidik anak tuh ada di tangan Ada di kita. jatahnya nih ya. Kebayang kalau kita isu ini nggak diberesin gitu kan, itu akan ngefek ke suami dan ke anak. juga. Kita nggak pengen ngasih inner child ke anak yang jelek. Harus kita break the cycle itu. Iya, gitu. betul. Nah, dari sana tuh Kita putus. harus dipikirin, oh iya ya, ini nggak Jadi bisa kayak nih. gue harus mewaraskan diri gue nih. Harus beresin Takutnya dulu. nanti nyambung ke anak. Oke. Gitu. Akhirnya ya udah ke profesional. Yang paling kena tuh psikolog karena terapinya panjang. Kalau psikiater sekali, hipnoterapi sekali. Mungkin kalau berkali-kali pasti akan ada efeknya. Nah, maaf nih, psikolog itu Teteh cari beberapa psikolog atau memang satu langsung cocok? Kebetulan waktu itu satu langsung cocok. Oh, satu langsung cocok berarti. Satu langsung cocok. Ketika sudah dibantu oleh profesional, pastinya profesional membantu kita untuk membangun mindfulness ya gitu. Kira-kira pikiran positif apa sih yang membangun pada saat itu sehingga kayak akhirnya kayak mikir gue nggak bisa nih ada di posisi ini terus, gue harus bangkit karena gue ada 2 anak yang harus gue nggak mungkin kayak terpuruk terus dalam kesedihan ini, dalam kesepian ini gitu. Suami nggak ada, nggak bisa nolong kita juga, maksudnya kita juga punya keterbatasan untuk minta tolong sama keluarga gitu kan, pasti adalah hal-hal itu gitu. Kira-kira apa sih insight yang masuk ke Al gitu yang membuat akhirnya Ya bisa sudah nih. gitu dan Gue harus bangkit nih, harus profesional gitu. Ya itu, karena kan kita jadi nggak nyaman menjalani rumah tangga ya. Benar. Tidak nyaman mendidik anak, hubungan sama suami juga berantakan gitu ya. Kayak nggak, kalau jembatan tuh kayak nggak nyambung gitu sama suami tuh. Mau ngobrol baik-baik, kok endingnya nggak baik-baik. Mau ngobrol, selalu nggak baik kalau iya ini karena pembicaraan. ya karena nggak masuk ya gitu ya. banyak Sama anak mendidik juga jadi berantakan ya kan. Ya anak kan nggak bisa jadi sampah emosi kita ya kan. betul. Harus dibereskan pada saat itu. Aku tuh pengen enjoy nih menjalani sebagai ibu dan istri ya. Ngobrol sama curhat sama teman-teman kan harus ada endingnya. Iya, nggak ngasih solusi juga, Iya. cuma mungkin curhat plong aja. Curhat vlog dan kita harus sadar teman-teman juga punya isu masing-masing. Gak bisa jadi sampah Benar. emosi kita terus. kita punya baggage masing-masing. Iya, Kayak gitu, betul. nggak mungkin setiap saat kita bisa dengerin Jadi sana harus langsung menguatkan diri sendiri ya Teh ya. akhirnya oh nggak bisa kalau sendiri, kita harus coba cari profesional lagi. Akhirnya coba ke psikolog. Alhamdulillah selama terapi itu insight apa yang dari psikolog itu. Oh ya waktu datang udah dengan segala komunikasi mengerjakan assessment kan, menggambar lah apa gitu. Iya journaling gitu ya. Akhirnya dikasih tahu bahwa waktu datang tuh aku tuh kondisinya depresi berat. Tapi ya gitu ya kan, psikolog dengan basic profesionalnya dia bisa memberitahu kita sudut pandang baru. Jadi waktu datang tuh kan aku memposisikan sebagai korban ya. Korban suami beda kota, korban suami kok kayaknya nggak ngerti. Pokoknya kita posisikan paling ngelangsa ya sebagai korban lah gitu kan.
Tapi ketika ngobrol sama psikolog dengan caranya mereka tidak judgement ya, dengan pendidikannya, dengan basic pendidikannya, basic skill-nya gitu. Kita tuh jadi dapat sudut pandang baru melihat, betul sih. Ada perspektif. Tidak memposisikan kita sebagai korban lagi gitu. Sih ya, jadi Yang paling kena itu terakhir dikasih tahu bahwa karakternya seorang Ali itu memang butuh kebutuhan relasi berinteraksinya tuh ternyata tinggi. Nah, ternyata lo extrovert juga. bukan extrovert, kalau kata psikolog so aku ambivert katanya. Jadi kadang memang butuh ruang buat sendiri juga, nggak bisa tiap hari ketemu orang tuh draining juga gitu. Tapi kalau sendiri juga bukan berarti enak, karena kan ternyata sepi ya. Kalau introvert mungkin tidak merasa sepi, happy aja, tapi ternyata sepi gitu ya Mi. Jadi akhirnya ya udah dikasih tahu sudut pandang lain, terus dikasih tahu karakter kebutuhannya adalah ternyata berinteraksi. Jadi kalau sekarang tuh kalau lagi ngerasa sepi ya Bu, kalau ngerasa sepi tuh nggak langsung mengasihani diri gitu, nggak yang aduh sepi kok udah umur segini nggak punya teman gitu ya gitu. Jadi nggak langsung overthinking yang negatif. Siapa pertemanan kecil, suami beda kota, aku nggak ngerti macam-macam. Tapi langsung ngomong bahwa langsung switch langsung, oh ini kayaknya kebutuhan relasi lagi butuh nih. Oke. Udah sadar diri ya. Udah sadar. Gue cuma butuh koneksi aja. Kayaknya lagi butuh koneksi sama orang nih sekarang. Entah itu nelfon teman, ajak nongkrong, atau enggak WA suami, kayaknya lagi pengen ngacapuk nih gitu ya. Belum ke podcast iya. Kuota 20.000 per hari belum mencapai nih gitu ya. Pengen diajak, pengen ngobrol, pengen ngobrol. Nah, karena kita ngasih tahu suaminya dengan kepala dingin, otomatis feedback ke kitanya beda. Karena dia nggak defensif jadinya, betul nggak? Akhirnya oke, nanti siang ya, pas lagi makan siang atau enggak malam ya. Habis ini kayaknya meeting sampai malam. Ngobrol, enak, capruk lah, iya, keluarin semua. Ya dia nggak dengerin aja, dengan ngedengerin kan kita merasa punya temen ya. Sebenarnya cuma didengerin Iya, doang. sebenarnya cuma dengerin doang. Nah itu beda waktu di awal-awal pertama sebelum ke psikolog. Nelfon tuh ya, kamu di mana? Ya kan? Sibuk, nggak pernah nelfon. Nah gitu, jadi berantem. Kalau sekarang kan enggak. OVT itu kan. Iya. Berpikirnya. Nah itu butuh waktu berapa lama sih untuk sampai ke titik ini tuh berapa lama gitu sampai kita berdamai tadi gitu. Membutuhkan berapa lama setelah kita konsultasi ke profesional gitu. Lama sih aku ya, padahal sudah nggak langsung cepet tuh dari psikiater, hipnoterapi enggak, psikiater berhenti dulu. Tapi kok masih gini-gini aja ya. Coba hipnoterapi, belum maksimal. Alhamdulillah ya suami mendukung ya, tetap ke psikiater, Nah ke itu psikolog. biasanya ada juga yang enggak ya. Banyak loh Setuju, ya, teman setuju. aku tuh yang sampai ada pandangan kalau ke psikiater tuh kayak orang maaf ya, maksudnya kayak apa lu nggak waras gitu ya, segala macam. Padahal nggak gitu ya. Padahal nggak gitu loh. Sebenarnya kita memang butuh. Iya. Makanya ada psikiater, psikolog memang harus digunakan ya sama orang-orang yang membutuhkan. Itu butuh banget sih kalau kita udah menyadari kayaknya kita butuh tuh mendingan datang aja. Bahkan kalau aku sih pikir ya, ke psikolog itu kayak kita mau periksa ke dokter gigi setahun 2 kali gitu. Kalau kita ngerasa kayaknya butuh ya, buat refresh lagi gitu ya, buat ngejalanin nggak masalah. Terus kayaknya psikolog juga tempat yang aman untuk kita bercurhat ya, bercerita dengan memberikan solusi-solusi juga ya. Tapi ini juga berbeda-beda ya, tiap rumah tangga mungkin ada juga yang mungkin kalau Mama Iya ini membutuhkan waktu yang lumayan panjang untuk bisa berdamai dengan keadaan, untuk lukanya sembuh gitu ya. Mungkin ada juga di sini di ibu-ibu Bandung ini juga yang memang sama berjauhan dengan suaminya, tapi mungkin hanya memerlukan waktu sebentar, ada juga ya, karena kan tidak bisa disamaratakan karena kan saat rumah tangga itu akan berbeda. Tapi intinya mungkin rasa sepi itu sebenarnya hanya sementara kali ya. Jadi mungkin itu hanya pikiran-pikiran negatif yang kita overthinking kan, sehingga menjadi ya secara nggak sengaja merusak kita secara mental gitu. Padahal kalau seperti tadi Mama Iya bilang, kalau kita merubah perspektif kita terhadap rasa sepi, terhadap kondisi yang misalkan tidak seperti yang kita inginkan, mungkin akhirnya cara pandang itu bisa membantu kita untuk kemudian recharge, membantu kita untuk introspeksi, juga mungkin self care ya, kita menerima kondisi ini, akhirnya jadi bisa lebih baik semuanya, hubungan sama suami juga lebih baik. Mama Iya ngurus anak juga jadi lebih enjoy ya, lebih kuncinya tenang ya Bu ya. Sebenarnya kalau udah tenang kita ke depannya juga bakalan jalannya nyaman ya. Mama Iya cari ini nggak sih, aktivitas nggak sih kalian? Misalnya kayak nyari waktu membunuh waktu lah gitu. Kalau sepian gitu ya. Lagi sepi kan kita kalau anak-anak nggak ada sekolah itu teh sampai sore.
kita nggak ada kesibukan. Hobi ya, hobi ya. Membunuh waktunya tuh dengan cara apa gitu loh. Di Biasanya saat kalau mami apa, anak-anak. Mami masak udah pastinya. Baking, mami Kebetulan baking. kan aku kerja lagi. Jadi Kalau kata mami kayaknya Mami kerja. bungkusan cuanki, Mami Ima. jangan Jadi lupa kalau mama ya kesepian makan cuan. makan cuan. Enggak, Gimana? gimana? Ngelap daun. Oh, ngelapin. Oh iya betul benar. Kalau Sampai daun-daunnya tuh kan udah mengkilat. Kalau Teal itu aku orang pernah- paling rapi. betul. Ini Paling- pernah ke rumahnya, ini daun mengkilat semua. Iya, Dan bener. Karena sama Al di Lap. hiji-hiji dilap dan pakai itu, dan itu bukan tanaman palsu ya guys, itu tanaman beneran. pakai VCO. VCO itu dileg-leg Aku mah. Gusti tadi. Tapi happy ngelakuinnya. Maksudnya dengan rasa bahagia. dong, Happy. happy, Membunuh happy. waktunya seperti itu. Iya. Tanaman Iya udah sih. pasti Tanaman kan emang butuh dirawat. dekor. Iya kan, Dekorasi rumah. warna-warni. Dan Teal itu yang nggak bisa ngelihat berantakan. Nggak bisa ngelihat berantakan, jadi hobi Bisa. nggak bisa. Suka gitu. Tapi langsung Tadi oke ada gitu. Itu masih sih. Tadi juga aku lihat sini, kok miring. Mama ya, gini ya. Kedepannya tuh maksudnya pernah membicarakan gak dengan suami? Maksudnya kita mau sampai kapan sih kayak gini Iya, gitu? Atau ada misalnya nggak sih, sampai aku Teh? pensiun, nanti kita setelah pensiun masa tua kita bareng bersama-sama. gitu. Satu Atau misalnya kita nge-targetin gak sih? Misalnya kalau kita udah kecapai misalnya dari segi finansial misalnya. Iya, betul. Tabungan udah ada, sekolah untuk anak-anak sudah ada gitu. Udah Udah mantap gitu. untuk 7 turunan gitu. Nah, terus ada hashtagnya tuh turunan. Ada itu gak sih? Oh iya, pembicaraan itu mah dari awal juga ada ya, Mi. Pengen bareng terus gimana, tapi kan kalau diharap-harap tuh suka kecewa ya. Jadi kita jalanin aja lah jangan gitu. ada ekspektasi ya. Jangan ada ekspektasi ya, pasti suatu saat kalau udah tua Pengen ya, mah Teh. pasti bareng. Tapi kan apakah setahun lagi, 2 tahun lagi, Kita walau nggak alam tahu, lah ya. ya. Udah dijalanin bukannya aja. Tadi jangan ekspektasi. Misalnya kita takutnya juga apa kecewa. Kecewa. Kita menargetkan 5 tahun lagi. Tapi kalau bagaimana dengan afirmasi positif? nah, Nah, kan biasa kadang kalau afirmasi positif aja, nanti suami aku tiba-tiba dapat pekerjaan yang Bisa. satu Satu kota. gaji yang 3 digit. Amin, Tapi itu amin, amin. amin kan? Amin. Ada nggak afirmasi positif yang ada di dalam hati gitu? Oh ada, misalnya nanti tua kita coba usaha apa, terus sekarang kita ngerintis apa. Tapi tua apa? Tapi tua. Iya, tua. Ya gimana ya, Mina sekarang juga udah gak muda. tapi tadi Al cerita katanya juga ternyata karena udah saking seringnya LDM itu ada adaptasinya juga Iya. pas lagi bareng-bareng. Jadi kan udah jadi gimana kebiasaan. nih? Jadi gimana nih? Karena saya teteh lebaran lama nih sama suami, misalnya 2-3 minggu lama. Itu gimana sih Teh? Buat Ya udah adaptasi siap-siap lagi? aja rumah berantakan. Ya udah diam aja selama kurang lebih seminggu ya gitu. Ah paling juga ya udahlah. Jadi kayak adaptasi habit. Iya, dia juga adaptasi kan, dia pulang kerja nggak ada anak-anak, nggak ada istri, nyekrol atau apa. Gak Kan ada di yang sini nyarekan ya. Nah, sekarang mah kan main handphone aja tuh kemana gitu ya. Sekarang mah ya udahlah gitu ya, adaptasi itu pasti ada. Maksudnya ya jadi akhirnya gimana sih, udah berbelas tahun gak bareng ya. Jadi sekarang mah kalau udah di rumah ya udah kurangin, menurunkan OCD-nya gitu ya. Dia juga berusaha ngerti, oh ya ada anak istri kan nggak cuman absen ke Bandung ya kan, harus bonding gitu ya. Tapi dah akhirnya adaptasi itu natural berjalan aja Jadi gitu. sebenarnya PR-nya agak banyak juga ya ADM itu ya. Banyak banget. Ya kan ya, maksudnya ketika bareng lama juga kita harus adaptasi lagi gitu kan. Yang biasanya kita bebas, misalnya biasa nggak ada suami jauh, kita bisa pergi sama teman-teman sampai malam. Tapi kalau ada suami kan kita juga Ya nggak enak ya. rumah gitu. Jadi intinya mungkin kesepian akibat LDM mungkin ya Mi, atau nggak misalkan banyak momen kita sendiri, kurangnya quality time sama orang juga ternyata bisa kita olah juga ya. Tidak Bisa. semuanya rasa sepi itu menghadirkan keburukan bagi Iya, diri kita, betul. asal kita bisa menerima perasaan kita, asal kan tadi yang terus udah gitu kita refleksi diri, mungkin bisa dibantu dengan profesional ya. Profesional. Kalau misalkan kita Nggak apa-apa ke sudah psikolog merasa itu. burn out, nggak bisa, aduh kayaknya gue butuh orang yang dengerin, butuh orang yang meluruskan, kayaknya ya kayak Terus terus itu udah juga gitu mungkin pendekatan pendekatan bener Ya betul sih Teh. spiritual ya. Lebih Iya. ini ya, lebih dekat ya. Maksudnya Iya. Teteh lebih bisa punya waktu kayak Curhat sama Allah. Nah, itu. apa Makanya lagi kayak ya Teh. lebih gimana ya? Mungkin ini takdir yang harus kita jalanin mungkin ya. Bener. Seperti itu. Iya, Tadi menerima. katanya, Jadi akhirnya kan menerima kita. merubah perspektif. Ya Tadi itu kan paling penting Amel sih ya, kalau aku sih. paling penting ya.
setelah ke psikolog itu memang ternyata utamanya adalah merubah sudut pandang. Tadi yang bilang, dari yang kita posisinya sebagai korban, sebagai oh enggak, kita tuh enggak korban. Sepi ini tuh dialami oleh semua orang semua gitu. orang, betul, Semua betul, orang. betul. Ini fase yang kayaknya di umur kita tuh memang fase yang dialami juga gitu. Ya Betul mungkin sih. waktu masih 20, 25 masih oke, tapi udah 40 kan pertemanan itu udah terfilter ya. Benar. Bener nggak? Mengerucut. Ya mengerucut gitu. Udah yang mana yang nyaman, kita udah nggak nyari kuantiti sebanyak apa teman kita, tapi udah seberkualitas apa teman kita kan. Jadi akhirnya ya udah ini semua ngalamin kok gitu. Sudut pandang Betul, saya tuh semua bukan korban. Oh ini cuma kebutuhan aja nih Lebih butuh. mindful ya. Lebih mindful. Oh iya. Dan dengan punya sudut pandang itu, otomatis kita bereaksi dan bertindaknya juga beda sama orang sekeliling, sama anak, sama suami ya. Lebih Jadi, tenang ya Teh? iya, sama suami jadi tidak blaming. Akibatnya lagi suami feedback ke kitanya juga enak. Jadi dia tidak perlu defensif karena oh kalian saya kalau nelfon istri saya udah nggak dimarahin lagi, udah nggak disalah-salahin lagi gitu. Jadi udah enak. Jadi akhirnya kualitas hubungan juga jadi lebih enak semua. Gitu. Nah, Mama Iya suka baper nggak kalau misalnya di hari biasa kita pergi ke mall atau misalnya ada acara-acara sekolah anak yang memang harus dihadiri oleh kedua orang tua dan tapi suami jauh gitu kan dan tidak bisa izin. Tapi kan kalau misalnya kita di dalam kota kan pasti ada aja menyempatkan. Kadang suka ini nggak sih suka baper ya yang Nah itu ada suami sama istri ayahnya gitu ya. Nah, itu gimana? Terus gimana ngasih pengertiannya ke anak-anak gitu loh? Anak-anak itu kan dari lahir juga udah tahu bapaknya beda kota Mi kalau aku. Nggak, maksudnya kalau ada acara sekolah terus Atula kan nggak setiap hari tapi acara yang spesial datang dong gitu. Maksudnya itu gimana? Alhamdulillah sih kalau itu selalu diomongin dan papahnya selalu menyempatkan, jadi selalu cuti gitu kayak. Tapi kalaupun enggak juga karena mungkin anak-anak udah tahu papanya Terbiasa kerjanya ya. di luar kota, jadi mereka juga nggak baper. Aku pun juga nggak terlalu baper sih. Baper itu justru kalau anak lagi sakit, kita tuh begadang tuh rasanya capek ya, gimana Teh? ya, nggak ada Capek ya. gantian. Walaupun begadang juga biasanya suami tidur juga kan tetap ya. Tapi kan setidaknya ada suami kita di sebelah kita tuh membantu gitu. Merasa aman lah, nyaman, ayah gitu Ada ya. Ada fisiknya dekat ya Teh. fisiknya dekat. Jadi bisa berbagi rasa was-was, anak sakit tuh bisa bareng. Kalau Jadi telepon kan beda. intinya adalah kita harus maupun apapun kondisinya kita harus tetap sharing sama pasangan ya. Itu kuncinya ya. Komunikasi juga kan Rasa itu sepi ini sharing rumah, bikin rasa kepala sepi dingin ini ya. jangan kita telan sendiri, harus kita komunikasikan sama teman atau sama pasangan udah pasti mungkin sama teman juga, sama profesional. Jadi intinya jangan dipendam sendiri. Nah, kalau tadi kitanya ya sama suami menargetkan, tadi kan bilang ada sih target mah. Nah, dengan anak-anak ada nggak pertanyaan kayak, mah kapan sih, misalnya sampai kapan sih papa kerjanya di luar kota gitu? Ada nggak sih pertanyaan dari anak gitu? Naya ya, kalau Naya bilangnya, Masih kecil. iya yang SD. Oh papa udah pergi lagi ke Jakarta? Gitu. Kayak udah tahu ya, biasa ya. Padahal biasa. Kalau kakaknya masih udah santai yang SMP ya. Kalau adiknya paling papa udah pergi lagi. Masih kangen gitu Masih ya. kangen. Dia paling kasih tahu juga papa Jumat pulang lagi kok. Jadi ngasih tahu pandangan ke mereka juga bahwa ini tuh nggak lama kok, nanti bareng lagi gitu. Biasanya kalau anak mah cepet sih ya gitu. Walaupun ya gitu. Karena memang ini banget ya, Iya. butuh banget sebenarnya. Tapi ya gimana kita juga harus Iya. keadaan. Tapi Maksudnya gini kenapa Mi? tapi bukan yang mengalami gitu loh. tapi ya Bu ya, bukan yang jauh aja kok yang merasa kesepian, yang dekat pun banyak gitu Iya, ya. iya. Kesepian ya, banyak banget. Jadi Teteh tidak sendiri. Betul. Iya. Bersama-sama. Aduh, senang sekali mamanya bisa sharing tentang pengalamannya LDM-an ya. LDM-an Kalau sekarang. ya nggak tahu ya mungkin kita juga pasti merasa sepi ya walaupun nggak LDM gitu pasti. Pasti ada. Tapi LDM kayaknya lebih waktunya juga sangat terbatas. Tapi kayaknya Mi ini ada juga nih yang juga merasa sepi nih. Soalnya ada pertanyaan dari pendengar Mom Talk ini ya. Yang pertama, Assalamualaikum Uhti. Waalaikumsalam. Saya Hera dari Bandung. Oh Sami ya tuh. Mau jujur nih. Kadang sebagai ibu kita tuh sibuk banget ngurus rumah, anak, kerjaan. Tapi anehnya pas malam hari setelah semua tidur malah muncul rasa sepi. Host Mom Talk, pernah nggak sih ngalamin momen kayak gitu? Biasanya kalian ngapain supaya perasaan itu nggak kebawa overthinking sampai maut? Oke.
ya nggak LDM juga kadang kalau suami kita ada terus bisa pulang malam juga kan kadang kita nyariin kan, misalnya jam 9 lebih belum pulang pasti nyariin gitu, terus kita pada posisi nggak bisa tidur ngapain, ya paling kita juga apa ya, menjadi teman untuk diri sendiri aja deh gitu lah. Self love ya. Iya, bersahabat sama diri sendiri ya, melakukan hal-hal yang kita suka ya, Iya, kayak iya. misalnya dia suka baca novel ya baca novel, Hobi iya, iya. nonton, dengerin lagu, Betul. mungkin ya, Iya, ngaji apapun lah. kayak aku. Iya, mendengarkan murotal ya, Bu. Iya. Rugi ya, Bisa duduk menurutnya di malam hari. Ya makanya mah intinya Hera lakukan apa namanya bersahabat dengan diri sendiri, lakukan hal-hal yang Self care aja, self care ya kita betul. Jadi ketika suka dengerin lagu, sepi nih pas dengerin. malam-malam, jangan terhanyut dalam perasaan itu. Iya, jangan. kesepian, kesedihan. Lakukan atau dengarkan sesuatu yang kamu suka. Atau mungkin bisa di keranjang oren gitu belanja. Kita lebih ini bahagia. Nah itu obatnya ya sebenarnya. Betul. Atau mungkin bisa Atau- pesan kopi dari Nukami. Kami bisa digojek kopinya kan. Bisa digojek. Atau belanja baju di Mimoya. Boleh. Mimoya semua belanja Itu baju. bisa loh, dan ini live-nya juga kalau Mimoya itu live-nya setiap hari juga sampai malam Betul. malam. Dan ya. juga nyobain parfum-parfum baru dari Cloud. Dari Cloud. Itu kan ya, kalau misalnya cium parfum itu kan membuat apa ya, kita tuh happy. lebih relax, lebih happy. happy gitu. Jadi gini terus ya? Kayak gini kayak begitu ya. Begitu ya Teh Hera ya, semoga membantu. Terus ada lagi nih satu lagi. Hai Mom Talk. Hai. Saya Uci dari Padalarang. Uci parfum. Uci dari Ini, saya Uci dari Padalarang. Kadang sebagai ibu kita suka kangen masa dulu. Zaman masih sering kumpul sama teman, nongkrong, dan sekedar ngobrol panjang. Sekarang teman-teman sudah sibuk sama keluarga masing-masing. Nah, host dan bintang tamu biasanya gimana sih menjaga pertemanan atau quality time supaya tidak merasa sendiri di fase hidup yang sekarang? Mungkin kayaknya ini Teh Uci ini umurnya sama-sama kayak kita ya, masa-masa ibu-ibu, udah punya kehidupan keluarga, Anaknya udah sekolahnya lama gitu ya, betul. sampai sore. Maksudnya kan kita di umur-umur segini nggak bisa ya terus-terusan nongkrong. Ya mesti ada waktu-waktu Iya, lah gitu. Nah, gimana katanya quality time, menjaga quality time di fase hidup sekarang? Kalau aku sih kayak lebih ke yuk produktif yuk ngapain deh gitu loh. Apa Jangan diem ya? di rumah. Hobinya apa? Hobinya misalnya Teteh suka bikin roti, ayo gitu bikin kirain roti, roti jualan. Ini nih nggak bener nih, suka bikin roti tapi itu jalan-jalan ting kumaha. Ya pokoknya usia-usia ya produktif, kegiatan-kegiatan betul, melakukan kegiatan yang positif. Tapi benar kata Mbak ya, keluar dari rumah. Kadang kalau kita di rumah terus kan terlalu terkungkung ya. Keluar rumah, kalau aku dulu pernah ikut journaling, ketemu teman baru, ya Ikutan workshop ya. menyenangkan gitu, teman baru. Atau gitu. mungkin kayak Mbak Ipit bikin podcast yang isinya ibu-ibu Bandung semua. Makanya harus selalu nge-love and like ya. Harus ditonton. Jadi supaya kita tuh podcastnya sampai episode Semoga membantu ya pertanyaannya Teh Hera. Teh Hera. Ya, intinya mah produktif aja, lakukan apa yang kita Sukai. suka ya. Gak kerasa ya? Gak kerasa ya. Sudah beres juga podcast kita kali ini. Mama Terima kasih juga Mam guys semua yang sudah setia mendengarkan obrolan kita. Semoga banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari sharing kita hari ini. Dan juga kalau misalkan ibu-ibu Bandung semua ada ide topik yang ingin dibahas, mangga boleh kirim ke Boleh DM, boleh DM, WhatsApp, ya. boleh email di kontak yang tertera yang ada di bio ya. Siapa tahu pengen join ngobrol juga boleh. Ya, atau siapa tahu mau jadi sponsor boleh. Betul. banget. Seperti tempat podcast kita hari ini Dari kami. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa untuk juga follow ya akunnya Nukami Bistro, Nukami Eatery and Coffee di Instagram. Terus ada beberapa juga yang support acara kita hari ini nih. Ada Mami Ima Kitchen, follow juga jangan lupa. Ada baju-baju bagus yang dipakai sama Mami Mimoya Smart. Jangan lupa untuk di follow juga. Dan
yang membuat kita wangi. Wangi. Hari ini ada Cloud Cloud Parfum. Parfum. Jangan lupa di-follow juga IG-nya. Dan juga jangan lupa follow IG kita masing-masing. Saya di Ofilma Dewi. Alia_Gul. Saya di Meikemimoya_18 dan aku Ipiti-Piti. Mungkin segitu aja episode kita kali ini. Sebelum ditutup, Tentu saja. Cek Pantun Ima. ya. Siap. Cek Ima pantun. Kaburuan ngalah cai. Cakep. Kade ulah nincak, tai kotor. Tang pipikiran nu matak sepi. Cakep. Mending urang lalajo bontot.